Selamat pagi bagi kita semua. Saudara, saya mau berbicara sedikit di sini tentang apa yang lagi viral saat ini ya. Jadi saat ini sedang viral tentang Kristen progresif, yaitu Kristen yang alirannya harus kita benar-benar waspadai. Kenapa kita harus waspadai? Karena mereka mengajarkan tiga hal yang sangat bertentangan dengan iman Kristen ataupun dengan Alkitab, dengan apa yang diajarkan Tuhan Yesus bagi kita. Aliran ini dibawa oleh Pastor Brian Siwanta ya. Dia adalah pembawa aliran ini ke Indonesia dan sekarang ini lagi viral-viralnya. Kenapa kita harus waspadai? Karena ada tiga hal yang dibahas atau yang dipahami oleh mereka ini. Pertama, keselamatan itu tidak hanya beriman kepada Tuhan Yesus. Ya, mereka itu menganut suatu aliran bahwa orang yang berbuat baik tanpa harus percaya kepada Tuhan Yesus, ya, mereka itu diselamatkan. Jadi seperti ini. Cara pikir Kristen progresif itu kita melihat semuanya dari lensa bahwa Tuhan adalah Bapa yang baik. Gua tidak yakin gua akan menyembah seorang Tuhan yang rela membiarkan seorang yang sangat baik, yang hidupnya baik banget, bakal masuk neraka hanya karena dia tidak bilang gua percaya sama Yesus Kristus. Oke. Gua nggak percaya bahwa Tuhan itu tidak adil atau setega itu. Nah, aliran yang kedua yang mereka percayai adalah bahwa aliran ini juga tidak percaya akan adanya surga dan neraka, ya, seperti ini. Perspektif gue ya, dari gue ini gue pribadi ya, mungkin bersama teman-teman progresif lainnya. Ya. Gue nggak percaya surga dan neraka. Wow. Setidaknya Ya. tidak seperti yang kita gambarkan selama ini. Dan yang ketiga yang mereka percayai aliran progresif Kristen progresif ini adalah mereka tidak percaya Alkitab sebagai firman Allah. Seperti ulasan berikut ini. Kekristenan progresif mengerti dan melihat bahwa Alkitab pun sering bertabrakan. Bahwa tidak semuanya itu menjadi satu patokan yang selalu dipakai Tuhan di setiap waktu. Dan artinya semua itu kita harus melihat buku itu sebagai buku yang mungkin diinspirasi oleh Tuhan, tapi ditulis oleh manusia dan tidak bisa menjadi patokan hitam putih kayak kunci surga itu bukan di dalam buku yang namanya Alkitab. Tapi semuanya bisa ditafsirkan secara progresif. Progresif artinya selalu diperbaharui. Jadi hari ini pun kita bisa mempertanyakan berlaku atau enggak, beneran seperti itu atau enggak. Yang dikasih Tuhan, dasar iman orang Kristen dan juga yang kita imani, yang kita percaya dari Alkitab, fix dan final bahwa yang pertama, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan tidak ada satu nama pun di muka bumi ini yang olehnya kita bisa diselamatkan. Mari kita buka Alkitab kita. Ya. Injil Yohanes pasal 14 ayat 6, demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Di sini jelas bahwa hanya Yesuslah jalan yang bisa membawa saudara dan saya masuk ke dalam sorga. Dialah jalan itu. Dialah jalan itu, dialah hidup itu. Dan hanya dia satu-satunya jalan. Ya, jadi tidak ada jalan yang lain. Dalam Kisah Para Rasul kita buka kitab kita pasal 4 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dari dua ayat ini kita melihat bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun di bawah kolong langit ini hanya atau kecuali di dalam nama Tuhan Yesus, ya. Jadi Yesus jelas di sini mengatakan bagi kita bahwa hanya Dia satu-satunya jalan. Ya. Jelas iman orang Kristen atau orang percaya. Jadi itu jelas ya, jelas di sini. Yesus yang berkata, "Akulah jalan dan akulah hidup dan akulah kebenaran." Ya, hanya Dia satu-satunya. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu Tuhan Yesus yang mengatakannya. Jadi orang Kristen tahu itu, jelas itu. Jangan bimbang, jangan ragu, ya, jangan ragu.
Yang kedua, yang mereka bahas di dalam paham mereka di dalam aliran Kristen progresif itu, bahwa mereka itu mengatakan bahwa seseorang itu bisa diselamatkan ya tanpa hanya dengan berbuat baik ya, tanpa harus percaya kepada Yesus. Karena mereka berkata bahwa wah, nggak adil kali Tuhan itu ya, sudah begitu berbuat baiknya. Masa iya sih Tuhan setega itu? Itu yang mereka katakannya. Jadi apakah seseorang bisa diselamatkan hanya karena berbuat baik? Ya, jawabannya terdapat di dalam Efesus. Ini semua orang Kristen tahu ini. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 dan saya pun sudah hafal ini. Demikian firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Di sini jelas dikatakan bahwa kita diselamatkan karena kasih karunia melalui iman kita kepada Yesus Kristus ya. Cuma kepada kita diberikan keselamatan itu hanya karena kasihnya, bukan karena perbuatan kita, bukan karena perbuatan baik kita, amal kita, bahkan kita menyerahkan nyawa kita sekalipun untuk Tuhan ya, untuk berbuat baik ya, tidak bisa karena semua sudah cemar. Semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah, terputus dari Allah. Semua orang telah berbuat dosa. Tidak ada lagi yang baik, tidak ada lagi yang berkenan kepada Tuhan. Jadi apapun yang kita perbuat, bahkan memberikan nyawa kita sekalipun, itu tidak bisa menyelamatkan kita. Hanya karena anugerah, kasih karunia, pemberian cuma-cuma, tanpa membuat sesuatu apapun. Ya, jadi diberikan bagi kita dengan iman, dengan percaya kita kepada Yesus bahwa dia mati di kayu salib untuk menanggung dosa kita. 1 Petrus 2:24. Nah, jadi yang ketiga, mereka ini berpikir dan juga dalam iman mereka, Kristen progresif ini, apakah Alkitab adalah firman Allah? Mereka pertanyakan itu. Apakah firman Alkitab itu firman Allah? Dan kita tadi sudah melihat cuplikannya. Dan saya jawab di sini, iya, ya. Firman Tuhan itu seutuhnya firman Allah, ya, bukan berisi firman Allah. Sebagian iya, sebagian tidak. Ada yang yes, ada yang abu-abu, tidak. Di sini jelas firman Tuhan ini di dalam Yohanes pasal 1 jelas dikatakan di sana. Pada mulanya ya, di sana dijelaskan firman itu adalah Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman ini adalah Allah. Jadi kita harus tahu itu ya, jangan bimbang ya. Firman yang menjadi manusia itulah Yesus ya. Firman yang sudah menjadi manusia. Kalau kita baca di dalam Yohanes pasal 1 jelas di sana, dia sudah menjelma menjadi manusia. Firman itu ada di antara kita melalui daging, dilahirkan melalui Bunda Maria, perawan Maria, seorang yang gadis, diturunkan dari dia, roh Allah ditaruh di dalamnya dan dia menjelma menjadi manusia. Firman itu menjadi daging dan dialah Yesus Kristus. Dan hanya dialah kita boleh diselamatkan. Dan firman ini adalah, Alkitab adalah seutuhnya firman Allah, bukan berisi firman Allah. Apalagi seperti yang dikatakannya, boleh progresif, dalam artian ada perubahan, cocok tidaknya, relevan tidaknya, itu yang dibahas oleh dia ya. Jadi kalau kita lihat di dalam 2 Timotius pasal 3, di sana jelas dikatakan bagi kita bahwa, kita lihat sebentar ya, 2 Timotius pasal yang ke-3 ayat 16, demikian firman Tuhan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi firman Tuhan ini diilhamkan Allah ya, dari berbeda orang, dari waktu yang berbeda, zaman yang berbeda ya, tetapi dari kesemuanya itu yang tertulis di dalam Alkitab ini diwahyukan, diilhamkan Allah ya, sampai abad pertama itu ya, abad pertama. Jadi sesudahnya itu, kalaupun ada bilang bahwa saya diilhami Allah, tidak, karena ini sudah dikanonkan ya. Dia sudah dikanonkan. Bahwa ada persyaratannya dalam pengkanonan itu, kalau kita belajar lagi panjang lagi yang harus dibahas di sini. Intinya bahwa firman ini diilhami oleh Allah ya. Jadi tidak sembarang, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Kita mau lihat Wahyu pasal terakhir, bagian terakhir. Di sana dijelaskan jelas tentang firman Tuhan ini. Ayat 18 sampai 20 demikian firman Tuhan. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini.
Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Jadi setiap orang yang mengurangi atau menambahi daripada Alkitab ini, firman Tuhan ini, apalagi sesuka-sukanya mengubah-ubahnya, firman Tuhan jelas dikatakan di sini. Ini sudah diwahyukan, ini sudah diilhamkan, ini sudah dikanonkan, tidak boleh dirubah-rubah, tidak boleh dikurangi, apalagi ditambah-tambah. Tidak boleh, semuanya itu tidak boleh. Satu iota pun tidak, kata firman Tuhan. Satu titik pun tidak boleh diubah. Ya, jadi firman Tuhan, Alkitab adalah firman Allah. Dia adalah firman Allah seutuhnya, bukan berisi firman Allah. Shalom.